Shalom, semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bersama-sama melihat bagian firman Tuhan dalam perumpamaan Bapa yang sangat mengasihi anak-anaknya. Kita akan melihat ayat 13 dan 14, demikian firman Tuhan. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskan semuanya itu, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun melarat, mulai melarat. Jadi saudaraku yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ini adalah satu hal apa yang kita perbuat jika dosa sudah menguasai hidup kita. Kita tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi. Tetapi satu hal yang kita tahu, bahwa upah dosa ialah maut. Kehidupan dalam dosa adalah bukan kehidupan yang sangat baik, tetapi kehidupan dosa adalah kehidupan yang sangat menghancurkan. Coba kita perhatikan, ketika ia tidak mampu mengelola keuangannya itu, ia memboroskan semuanya dengan foya-foya. Dia tidak tahu, dia pikir hartanya bisa bertahan 7 turunan, mungkin 10 turunan, mungkin 20 turunan. Sehingga ia memboroskan hartanya dengan semena-mena, tidak memperhitungkan apa yang didapatnya, apa yang dihasilkannya, dan apa yang harus dikeluarkannya. Tetapi yang ada dalam pikiran dia adalah bagaimana ia mengeluarkan itu semua. Ia memboroskan itu dengan teman-temannya. Ia berbagi semua karena dia merasa dirinya adalah sebagai bos, orang yang punya banyak harta. Tetapi apa yang terjadi ketika kehidupannya seperti itu? Dia menguasai teman-temannya dengan uang yang ada. Dia ingin mengatur orang-orang dengan uang yang ada. Tetapi kita tidak pernah tahu, suatu ketika masa peceklik itu datang, ia menjadi jatuh melarat. Itulah kehidupan dosa. Dosa seringkali tidak pernah kita duga, tetapi suatu hal nanti ada akibat yang akan dialami oleh orang yang berbuat dosa. Paling tidak dosa itu akan senantiasa mengganggu kehidupannya, mengganggu pikirannya, mengganggu hatinya, menjadi hidupnya tidak tenang, penuh dengan kekhawatiran dan lain sebagainya. Tetapi saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saudara adalah milik Tuhan. Saudara adalah anak yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita bersama-sama mengingat akibat dari dosa ini, supaya kita menjauhkan diri dari kehidupan dosa kita, supaya kita beroleh hidup yang bijaksana, supaya sungguh-sungguh kita dapat membedakan ada waktu kelimpahan, ada waktu kekurangan, ada waktunya segala sesuatu di dalam kehidupan kita. Jadi belajarlah menguasai diri, belajarlah bersabar, belajarlah menawan hawa nafsu. Mari kita belajar supaya kita mampu tidak diombang-ambingkan oleh keinginan, kehendak bebas kita. Tetapi sebaliknya, biar kita mau segala kehendak kita seturut dengan kehendaknya. Biarlah saudaraku, dimanapun saudara berada, apapun aktivitas saudara, ingatlah senantiasa Tuhan menyertai saudara, dan mintalah selalu pimpinannya, karena di dalam Dia kita mendapat kelimpahan kasih, kuasa, dan hikmatnya. Tuhan Yesus menyertai.